فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, kemudian yang ketiga, perhatian ulama terhadap kitab Nukhbatul Fikar. Jadi buku ini dilihat nanti di di sebab penulisan, bahwa beliau menulis buku ini itu karena ada yang meminta ringkasan, maka beliau menuliskannya. Iya. Ibnu Hajar menulisnya. Nah, setelah itu ada yang minta supaya ringkasan itu diperjelas lagi, diberi syarah. Maka Ibnu Hajar terhadap kitab Nukhbatul Fikar ini, beliau memberi syarah lagi. Memberi syarah namanya Nuzhatun Nadhar. Iya. Dan di syarah beliau itu terdapat ilmu-ilmu lain lagi. Karena itu kita hanya baca di Nukhbatul Fikar ya sebagai sebagai dasar pijakan di pembahasan ilmu mustalah. Sebab kalau kita baca di Nuzhatun Nadharnya itu tingkatan lebih tinggi. Baik. Jadi di sini di penulisannya ini memang beliau meringkas untuk orang-orang atau untuk para murid yang memintanya. Ibnu Hajar rahimahullahu taala akan datang nanti di penjelasan metode penulisan beliau. Beliau memberikan metode yang mempermudah. Karena beliau melihat dari buku-buku yang ditulis sebelumnya itu bagus sekali. Hanya saja dari sudut urutan, aturan, ya, kebersambungan antara sebuah pembahasan ke pembahasan berikutnya banyak yang tidak rapi. Karena itu dirapikan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam metode penyajiannya. Ilmunya ya itu beliau simpulkan dari ilmu-ilmu para ulama yang telah lalu. Iya. Karena itulah Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam buku ini mendapat perhatian yang besar dari para ulama di masanya. Iya. Karena itu kata ulama di masa beliau, Kamaluddin Asy-Syumunni, kata beliau, ba'du fa'lam anna nukhbatal fikar ajallu ma sunnifa fi ilmil athar. Ketahuilah bahwa kitab Nukhbatul Fikar itu buku yang paling jalil, buku yang paling agung yang ditulis di dalam ilmu mustalah. Wa qad jama'at anwa'a hadzal ilmi wa qarrabat qasiyahu lil fahmi. Di mana buku ini telah mengumpulkan berbagai jenis dari ilmu hadits ini dan mendekatkan orang yang mencari ilmu hadits itu, ingin menuntut ilmu hadits, didekatkan supaya bisa memahaminya. Ya, wallahu yujzi man laha qad sannafa a'dhama ma jaza bihi musannifa. Semoga Allah membalas Ibnu Hajar rahimahullah yang telah menulis buku ini dengan balasan yang paling besar pada ulama yang telah menulis karya tulis bermanfaat untuk umat. Demikian pula As-San'ani rahimahullahu taala, beliau berkata di qasidah beliau punya mandhuma meringkas dari mandhuma, merangkai bait-bait syair dalam bentuk bait syair untuk kitab An-Nukhbah ini. Kata beliau, wa ba'du fan-nukhbatu fi ilmi al-athar mukhtasarun ya habbadha min mukhtasar allafaha al-hafidhu thaqibun nadhar wa huwa asy-syihabu Ali Ibnu Hajar. Kata beliau, wa ba'du an-nukhbah tentang ilmu athar ini ringkasan wahai orang tahu inilah ringkasan yang sangat bagus sekali.
Ditulis oleh Ibnu Hajar rahimahullah, thaqibun nazar, yang sangat tajam pandangannya. Datang di dalam sebagian riwayat fi halis safar, ditulis dalam keadaan beliau melakukan perjalanan. Iya. Ibnu Hajar penulisnya, Asy-Syihab, yaitu Syihabuddin Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar. Baik, nah ini keunikan lain ya, sebab buku ini ditulis Ibnu Hajar dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Ya, subhanallah, alim itu kalau dia sudah tamakkun dalam ilmu, mumpuni dalam ilmu, maka dia bisa menulis cepat. Mengeluarkan ilmu itu dengan baik. Iya. Dan ini dari hal yang menakjubkan ya, sama dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis Al-Aqidah Al-Wasithiyah, hanya 1 kali jalsah saya antara duhur dan asar beliau selesaikan. Ya, dan disebutkan oleh As-Suyuti juga menulis Alfiyahnya itu dalam sehari saya. Jadi maksudnya bahwa ilmu itu apabila seorang sudah menguasainya, dia bisa menulisnya. Ya, dan ini kadang di sebagian penuntut ilmu tuh menulis itu bagus ya, penuntut ilmu. Dan memang harus melatih diri untuk menulis. Tapi jangan terlalu cepat untuk tampil dengan tulisan. Kecuali kalau dia sudah mumpuni, sudah banyak belajar di bidang-bidang ilmu yang lain. Iya. Maka itu insya Allah akan bagus. Cuma banyak para penuntut ilmu itu kadang menulis, dia jadikan jalan dia membahas ilmu itu dengan cara menulis. Itu keliru jalan itu ya. Para ulama dahulu itu mereka kalau tahsil ilmu, menulis nanti kalau dia sudah punya tahsil ilmu, dia tulis. Iya. Tapi sekarang kalau dia belum punya ilmunya, dia baru mau belajar, dia tulis tulisan. Itu tidak benar caranya. Gimana dia menulis, dia belum pernah belajar sebelumnya. Atau dia belum kuasai. Baik. Jadi maksudnya di sini bahwa ini buku dipuji oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Iya. Karena itu dari perhatian para ulama terhadap buku ini, ditulis darinya syarah terhadap buku tersebut. Iya. Jadi ada yang mensyarah buku ini seperti Ibnu Hajar sendiri. Beliau mensyarahnya dalam judul Nuzhatun Nadhar yang telah saya sebutkan. Dan seorang ulama di masa Ibnu Hajar, Al-Hafidz Kamaluddin Asy-Syumunni, itu menulis juga buku namanya Tiyatun Nadhar. Iya. Dan disyarah juga oleh Muhammad bin Musa Al-Marrawqishi. Kemudian ada juga Ibnu Sayrafi. Dan disyarah juga oleh Ibnu Himad Ad-Dimashqi. Dan ini ada syarahnya terhadap Nukhbah. Iya. Dan banyak yang mensyarah ya tentang mensyarah Nukhbah ini, Nukhbatul Fikr. Dari syarah itu disyarah lagi oleh yang lainnya. Ya misalnya Nuzhatun Nadhar itu disyarah oleh Mulla Ali Qari. Disyarah oleh Al-Munawi. Dicetak ya dengan judul Al-Yawaqit wad Durar. Iya. Baik. Kemudian dari syarah terhadap Nukhbah ini, syarahnya itu ada hasyiah-hasyiah. Itu banyak sekali hasyiah-hasyiah yang ditulis di situ. Kemudian dari Nukhbah ini walaupun dia sudah ringkas, masih ada juga sebagian ulama yang meringkas Nukhbah lagi. Ya sudah ringkasan diringkas lagi. Ya. Kemudian Nukhbatul Fikr ini itu kan untuk melihat di sini dalam bentuk nithir, pembicaraan biasa. Ada ulama yang menulis buku menadhamnya, menjadikannya lantunan syair. Itu tadi seperti As-Sanani dan sebelumnya ada yang menulis ya seperti Kamaluddin Asy-Syumunni, ya Ahmad bin Ibrahim bin Nasr
Al-Asqalani, Burhanuddin Ad-Dimashqi, Syihabuddin Ahmad At-Tufi. Iya. Baik. Dan selainnya dari para ulama. Jadi buku luar biasa dari perhatian para ulama. Mungkin sudah lebih 100 buku yang menjelaskan, mensyarah, hasyiah dan seterusnya terkait dengan Nukhbatul Fikr. Karena itu buku ini punya kedudukan yang penting di tengah para ulama. Ya wallahu ta'ala alam.